Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, baiklah anak-anak, jika di minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat dokumen baru dan mengenal tab menu home, nah sekarang kita akan belajar tentang mengenal tab insert. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengenal perangkat lunak software pengelola kata. Materi pokoknya yaitu mengenal tab insert. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui presentasi peserta didik dapat mengenal tab insert pada perangkat lunak pengelola kata Microsoft Word beserta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menggunakan icon yang ada di tab insert perangkat lunak pengelola kata Microsoft Word dengan tepat. Tab insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola, baik berupa objek gambar, tabel, shape, dan karakter spesial seperti simbol. Bahkan dengan tab insert, kita bisa menyisipkan link ke file yang berada di luar dokumen, bahkan ke internet. Nah, pada tab insert terdiri dari 10 subtab group, yakni yang pertama ada page, yang kedua ada table, yang ketiga ada illustration, yang keempat ada aplikasi atau apps, yang kelima ada media, yang keenam ada links, yang ketujuh ada comment, yang kedelapan ada header and footer, yang kesembilan ada teks, dan yang kesepuluh ada simbol. Nah, yang pertama ada group text. Group text untuk melakukan pengaturan halaman. Terdapat 3 icon. Yang pertama, cover page. Cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Yang kedua, ada blank page. Digunakan untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Yang ketiga, break page, yaitu untuk memisah suatu halaman file dokumen. Yang kedua, tables. Grup tables untuk membuat tabel. Terdapat satu icon yaitu tabel. Tabel digunakan untuk membuat dan menambahkan tabel di halaman kerja. Contohnya, jika kita ingin membuat sebuah laporan dan membutuhkan kolom-kolom, kita dapat membuatnya melalui icon tables. Yang ketiga, illustration. Grup illustration untuk menyisipkan objek grafis. Terdapat 6 icon antara lain. Yang pertama, picture. Picture digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan file gambar. Yang kedua, online picture. Digunakan untuk menambah atau menyisipkan gambar, yang gambarnya didapat melalui internet. Yang ketiga, shape.
Shape digunakan untuk membuat gambar dengan bentuk dasar. Yang keempat ada Smart Art. Smart Art digunakan untuk menambahkan diagram seperti diagram list, proses, side, hierarchy, relationship, matrix, piramid menggunakan grafik. Yang kelima, chart. Chart digunakan untuk menambahkan grafik kolom, line, pie, bar, area, X, Y, scatter, stop, surface, donut, bubble, dan radar. Yang keenam, screenshot. Screenshot digunakan untuk mengambil dan menyisipkan objek tertentu dari layar komputer. Yang keempat, ada aplikasi atau apps. Nah, grup apps hanya memiliki satu icon, yaitu apps for Office untuk memasukkan aplikasi tambahan ke dalam dokumen secara online. Yang kelima, media. Nah, grup media hanya memiliki satu icon, antara lain online video untuk memasukkan video secara online. Yang keenam ada links. Links terdapat 3 icon, antara lain yang pertama hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Yang kedua ada bookmark. Bookmark digunakan untuk membuat penanda buku. Yang ketiga ada cross reference. Digunakan untuk membuat referensi antar file. Yang ketujuh, comment. Grup comment hanya memiliki satu icon, yaitu comment untuk menambah catatan atau komentar pada bagian dokumen. Yang kedelapan, header and footer. Grup header and footer terdapat 3 icon, antara lain yang pertama header. Digunakan untuk membuat header di halaman kerja atas. Contohnya, jika kita ingin menambahkan judul atau nama perusahaan di kepala dokumen, kita dapat memanfaatkan menu header. Yang kedua, footer. Digunakan untuk membuat footer. Hampir sama dengan menu header, bedanya terletak di bawah halaman dokumen. Yang ketiga, page number. Digunakan untuk membuat nomor di header dan footer halaman kerja. Yang kesembilan, teks. Grup teks terdapat 7 icon, antara lain yang pertama text box. Digunakan untuk membuat teks di dalam kotak. Yang kedua, quick parts. Digunakan untuk mengatur teks secara otomatis. Yang ketiga, word art. Digunakan untuk mengubah teks dengan gaya yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengubah teks dengan gaya 3 dimensi, dapat menggunakan menu menambahkan tanggal dan waktu di halaman kerja. Yang keempat, drop cap.
sering digunakan untuk memperbesar huruf di awal paragraf dengan berbagai gaya teks. Yang kelima, signature line. Digunakan untuk membuat tanda tangan dan nama. Yang keenam, date dan time. Digunakan untuk memasukkan tanggal dan waktu. Yang ketujuh, objek. Digunakan untuk memasukkan objek atau teks pada dokumen. Yang ke-10, simbol. Grup simbol terdapat dua icon antara lain. Yang pertama, equation. Digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Yang kedua, simbol. Digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Baiklah, anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Bunda akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.